Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Zafira Munawwaroh pada mata kuliah Hukum Acara Pidana. Kali ini video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Kurnisar SPD MH dan Bapak Edwin Nurdiansyah SPD MPD. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penyitaan dan penggeledahan. Mengenai materi penggeledahan dan penyitaan, pasti teman-teman semua tidak asing lagi mendengar kata-kata tersebut. Karena pada hakikatnya, dalam hukum acara pidana semua itu sudah biasa didengar dan sudah biasa dibahas mengenai penyitaan dan penggeledahan. Mari sama-sama kita menyimak mengenai bahasan materi yang akan saya sampaikan mengenai penyitaan dan penggeledahan pada hukum acara pidana. Semoga pembahasan materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini, dan semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baiklah, materi yang pertama yaitu membahas mengenai apa itu penggeledahan. Penggeledahan adalah suatu tindakan penyidik yang dibenarkan oleh undang-undang untuk melakukan sebuah pemeriksaan di rumah kediaman seseorang yang tersangka dalam kasus pidana. Dalam pasal 32 KUHP disebutkan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Jadi, penggeledahan ini dilakukan dengan cara sesuai dengan prosedur dan transparan. Undang-undang yang mengatur penggeledahan ini terdapat pada ketentuan pasal 33, pasal 34, pasal 37, dan pasal 75 serta pasal 125 dalam KUHP. Dan penggeledahan ini dapat dilakukan sebelum penetapan tersangka yang sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 34 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 37 KUHP yang dilakukan setelah penetapan tersangka. Dan dalam penyelenggaraan penggeledahan ini, untuk menghindari tuntutan dan penyimpangan serta kesalahan pelaksanaan dari penggeledahan, hendaknya dilakukan didokumentasi dengan menggunakan video agar hal-hal yang tidak diinginkan terhindar. Jadi dalam penggeledahan ini penyidik juga tidak asal-asalan untuk melakukan sebuah tindakan, karena pada proses penggeledahan ini terdapat dua keadaan, di mana keadaan yang pertama itu keadaan biasa atau formal, dan keadaan yang kedua keadaan sangat perlu dan mendesak. Untuk melakukan tindakan penggeledahan pada keadaan biasa atau normal itu harus memiliki tata cara urutannya. Yang pertama, harus ada surat izin ketua pengadilan setempat. Untuk melakukan penggeledahan ini, penyidik diharuskan terlebih dahulu meminta izin pada ketua pengadilan negeri. Dan yang kedua yaitu petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan surat tugas. Surat izin ketua pengadilan negeri, penyidik yang akan melakukan penggeledahan juga harus membawa serta memperlihatkan surat tugas penggeledahan kepada penghuni atau pemilik rumah yang hendak digeledah. Dan yang ketiga, setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada saksi. Dalam hal seorang tersangka ataupun penghuni rumah menyetujui dilakukannya penggeledahan, maka harus disaksikan minimal 2 orang saksi. Hal ini dituangkan dalam pasal 33 ayat 3 KUHP. Dan yang keempat, kewajiban membuat berita acara penggeledahan. Apabila penggeledahan telah selesai dilakukan, maka penyidik dalam waktu paling lambat 2 hari diharuskan membuat berita acara penggeledahan. Ini dijelaskan dalam pasal 33 ayat 5 KUHP. Selanjutnya mengenai tata urutan cara melakukan penggeledahan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak. Yang pertama yaitu penggeledahan dapat langsung dilaksanakan tanpa lebih dulu izin kepada ketua pengadilan negeri. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan terdakwa dan tersangka melakukan sebuah tindakan pidana lagi dan kemudian berusaha untuk menghapus alat bukti. Dan yang kedua, penyidik membuat berita acara hasil penggeledahan. Dalam hal penggeledahan telah selesai, maka penyidik harus membuat berita acara penggeledahan dalam tempo yang sama seperti tadi, yaitu selama 2 hari. Sebelumnya saya tadi menyampaikan mengenai penggeledahan rumah. Selanjutnya yaitu penggeledahan badan. Penggeledahan badan ini merupakan pemeriksaan langsung mengenai manusia atau tubuh manusia. Penggeledahan badan ini dibahas dalam pasal 37 KUHP mengenai penggeledahan badan meliputi seluruh badan luar maupun dalam, yang juga menyangkut bagian luar badan dan pakaian serta juga bagian dalam termasuk rongga badan. Selanjutnya, larangan dilakukannya penggeledahan di tempat tertentu. Undang-undang telah mengatur bahwa penyidik tidak boleh melakukan penggeledahan pada tempat tertentu ini, seperti tempat beribadah kecuali dalam hal tertangkap tangan. Selain itu,
maka penyidik tidak boleh melakukan penggeledahan pada tempat tersebut. Pembahasan mengenai larangan melakukan penggeledahan di tempat tertentu ini pada pasal 35 KUHP yang berbunyi, kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki 1. Ruang di mana sedang berlangsung sidang MPR, DPR, ataupun DPRD. Yang kedua, tempat di mana sedang berlangsung ibadah ataupun upacara keagamaan. Dan yang ketiga, ruang di mana sedang berlangsung sidang pengadilan. Jadi selanjutnya mengenai penggeledahan di luar daerah hukum. Penggeledahan di luar daerah hukum ini maksudnya penggeledahan yang dilakukan di luar wilayah penyidik. Penggeledahan ini dimungkinkan dilakukan sepanjang tindakan penggeledahan ini tersebut diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 36 KUHP. Dan selanjutnya, apa itu penyitaan? Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih sebuah barang yang bergerak ataupun yang tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan dan penuntutan dan peradilan. Penyitaan ini juga dilakukan dengan tahap penyidikan dengan cermat serta terukur dengan tata cara dan prosedurnya yang dilaksanakan yang mengacu pada peraturan undang-undang pada pasal 38, 39, pasal 40, pasal 41, pasal 75, pasal 128, dan pasal 129 KUHP. Penyitaan ini dilakukan sebelum penetapan tersangka sebagai rangkaian pengumpulan alat bukti kecuali penyitaan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf A KUHP hanya dilakukan setelah penetapan tersangka. Sama seperti penggeledahan, penyitaan ini juga harus didokumentasikan dengan video dan hasilnya didata dengan lengkap dan tertib dituangkan dalam sebuah acara penyitaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan salah informasi yang saya berikan. Buat teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh my, she's just not into you. Doesn't matter how much you ask, pretend you could buy her a drink, but she doesn't have to. Oh my.